Begitu sudah 5:30, nak, temenin ibu. Nak, temenin bapak. Ngapain pak? Tutupin hordeng, amat tutup jendela. Kenapa? Allah, tatkala datangnya maghrib, itu ada syaitan. Syaitan itu masuk lewat jendela. Kenapa? Itu yang bikin kita tuh jadi malas. Harus apa? Makanya cukup azan yang ada di dalam rumah, syaitan nggak boleh masuk ke dalam rumah. Tuh, ajarinnya begitu. Ini maghrib-maghrib pintu masih ngablak aja. Makanya kalau anak-anak kalau udah maghrib itu pintu masih kebuka. Anak kalau sering nangis, tuh. Ini Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, banyak yang kita nggak ketahui, rezeki itu datang ke kita susah karena apa? Bukan doa kita nggak dikabulin, tapi kita masih nyimpen kotoran di dalam rumah kita. Tuh hati-hati, baju ngegantung di tempat di kamar nggak boleh. Kalau mau gantung taruh di dalam lemari, jangan taruh geletak-geletak aja di kamar. Kenapa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang pendidikan untuk anak, insya Allah yang di sini udah lebih mahir, lebih tahu cara untuk mendidik anak untuk dekat kepada Allah. Tapi dengan cara yang dilakukan para salafun salihun, orang-orang tua kita dulu, termasuk daripada sahabat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah, ini kalau boleh dipikir-pikir, ini cara pendidikannya seperti apa orang tua bisa seperti ini gitu. Ada satu janda memiliki 3 anak. Suami meninggal dunia saat peperangan Badar. Dan di saat itu peperangan yang akan dijalankan namanya peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq. Uhud telah lewat. Setelah itu 3 anak ini yang paling besar umurnya 15 tahun. Yang di tengah umurnya 14 tahun. Yang terakhir umurnya 9 tahun. Begitu terdengar hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Yang repot bukan 3 anak ini, yang repot ibunya. Sediain pedangnya, sediain tombaknya, sediain kudanya. Cepat, cepat berangkat wahai anakku, kata ibu tersebut. Setelah anak ini berangkat peperangan, singkat cerita, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semua rombongan kembali. Sayyidina Bilal ditanya, "Wahai Bilal, di mana Rasulullah?" Nunduk Sayyidina Bilal. Tanya lagi ke Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah di mana?" Ada. Dicari lagi kepada Sayyidina Umar, Rasulullah di mana? Sampai ke Sayyidina Ali, subhanallah, semua jawabannya bilang, Rasulullah ada dan sehat walafiat. Antarkan aku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo, di pikiran kita. Ibu nanya Rasulullah. Yang saat ketemu Rasulullah, yang ditanya apa? Pikiran orang tua yang ditanya, bagaimana anak saya? Kan begitu. Begitu ketemu dengan Rasulullah, ada di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, wahai sahabat wanitaku, kata Nabi. Anakmu ketiganya telah gugur di medan perang. Wallahi ya Rasulullah, aku tidak memikirkan di mana dan bagaimana keadaan anak-anakku
Wallahi aku lebih khawatir tatkala aku tidak lagi dapat memandang wajahmu ya Rasulullah. Rasulullah bingung. Apa yang membuatmu sampai begitu tegar mendengar tiga soal anakmu? Tiga-tiganya ini kembali kepada Allah di saat peperangan saat ini. Apa jawaban ibunda tersebut? Sesungguhnya apa yang aku rasakan, engkau lebih mengetahui ya Rasulullah. Aku akan ditunggu oleh ketiga anakku di dalam syurganya Allah. Tapi sebelum aku kembali, jika aku harus mati lebih dulu, dan ini adalah harapanku, sebelum sepeninggalmu, aku yang berharap, aku yang kembali kepada Allah. Sebelum aku melihat dirimu yang meninggal dunia ya Rasulullah. Tapi ala kulli hal, kata ibu ini, saya ngelihat kamu ya Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki sehat walafiat, nggak ada cacat sama sekali. Ini yang membuat hatiku menjadi senang dan tenang akan ibadahku kepada Allah. Ini kalau begini kira-kira orang tua PA apa enggak? Logika manusia ya. Logika manusia. PA apa enggak? Yang jawab PA berarti kan enggak punya iman. Kan begitu. Tapi ini anak, tiga-tiganya diwakafin untuk Nabi. Diwakafin untuk Allah dan Rasulnya. Anak kita udah belum? Enggak usah dijawab. Dalam hati aja jawabnya. Kalau dijawab sekarang malu, aing mah. Benar enggak? Ada satu kisah lagi, anak yang namanya Muhammad. Saat terlahir nggak pernah dia mau ditemuin sama bapaknya. Yang ngasih nama bapaknya saat ingin melahirkan. Ini bapak lebih senang nemenin Rasulullah daripada ngelihat istrinya melahirkan. Bu. Woi. Ini model bapak begini gimana, Bu? Ibu lagi mulus 9 bulan. Melahirkan, bapak nggak ada di samping ibu, kira-kira bagaimana? PA pak katanya. Ibu di rumah punya pembantu yang bisa disuruh, ibu nyuruh, Neng, tolong samperin bapak, bilangin, saya kayaknya udah mulai kontraksi, saya udah mau mulai keluar. Ini pembantu nyamperin bapak, bapak jawabnya, sabudu teuing aing mah. Ibu bagaimana? Talak tilu. Betul. Tuh coba lihat. Ini sahabat didatengin khadam, diam. Gak ada waktu untuk berbicara. Hanya pandangan matanya melihat daripada jasad baginda Rasulullah SAW. Karena di dalam riwayat tersebut, Nabi dalam keadaan sakratul maut. Akan kembali kepada Allah. Datang lagi ini khadam, bilang lagi, wahai sahabatku, sesungguhnya istrimu telah melahirkan anak seorang laki-laki. Didiamin. Ini kalau udah didatangin kedua kali, Bu. Bapak masih nggak bangun dari tempat duduknya, gimana, Bu? Itu bangsa disamperin bawa air panas sama ibu. Setelah Nabi meninggal dunia, ini suami baru pulang. Tadi aku mendengar katanya istriku telah melahirkan. Ini kalau jawaban orang pemulihan, PA. Tapi istri bilang, iya wahai suamiku, kita memiliki putra yang terlahir di hari ini. Beri nama dia Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Beri nama dia Muhammad katanya. Ambil keberkahan wasilah dari nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi satu keuntungan buat kita di dunia sampai ke akhirat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tahu nggak sih kenapa sih kita tuh pakai nama Islami yang ada di Quran, nama-nama Allah, nama-nama Rasul. Kita lihatlah wali min auliyaillah namanya Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, Abdurrahim. Ada kan begitu ya? Itu nama-nama. Kalau anak sekarang dikasih nama begitu mah jawabannya itu mah jadul. Betul nggak? Ih, geskolot. Betul nggak? Udah lama yang begitu. Tahu nggak ibu bapak manfaatnya nanti di akhirat? Di akhirat di padang mahsyar, tatkala wali min auliyaillah, orang-orang soleh dipanggil oleh Allah, namanya satu persatu.
Yang disebut ya Abdullah. Berdiri semua yang namanya Abdullah termasuk aing. Abdullah Rifki kan tuh. Berdiri saya. Malaikat nanya, "Sahaya?" Allah jawab, "Siapa dirimu wahai hambaku?" Aing Abdullah ya Allah. Tapi dia bukan wali, tapi dia bukan orang saleh, tapi dia bukan orang yang taat. Masukkan dan golongkan dia seperti nama-nama Abdullah, orang yang soleh dan wali min awliyaillah. Manfaat gak? Ujang, Asep. Depannya boleh pakai Muhammad, Abdullah, Ahmad silakan. Muhammad Asep boleh. Abdullah Ujang silakan. Tapi namanya jangan pernah cuman Asep Ujang. Kan begitu dipanggil. Jang. Nggak enak juga dipanggilnya begitu kan. Pakai nama ujung depannya. Ini sahabat Nabi. Pakai keberkahan nama Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 1 tahun. Ibu kalau punya anak umur 1 tahun. Bapak lagi diapain Pak? Lagi diapain umur 1 tahun? Diajak main. Ya, lagi senang-senangnya ngelihat. Umur 1 tahun sama si bapak sahabat Nabi dibangunin suruh bengong tengah malam. Tega nggak Bu? Tega nggak? Bapak tega bangunin anak umur 1 tahun suruh bengong ngeliatin bapak tahajud. Orang aing nggak pernah tahajud. 1 tahun disuruh bengong ngeliatin bapaknya ibadah tengah malam. Umur 2 tahun dibangunin lagi tengah malam sama subuh. Suruh ngapain? Bengong again. Bengong lagi. Suruh ngeliatin sholat tahajud dengan sholat subuh. Umur 3 tahun mulai dibawa sama sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Muhammad kecil dibawa masuk ke dalam masjid. Anak kita umur 3 tahun lagi ngapain Bu? Wah, HP beb, udah terbalik-balik kameranya, renyek, layar pecah. Ini 3 tahun sudah mulai dibawa ke masjid. Umur 5 tahun di dalam riwayat, Muhammad kecil ini sudah hafal Quran, salat sunnah. 1 salat sunnah pun tidak ada yang ditinggalkan oleh Muhammad kecil ini. Umur 5 tahun. Anak bapak sama ibu lagi ngapain 5 tahun? Main PUBG, Mobile Legend, FF, PA. Umur 5 tahun sudah hafal Quran. Ngejalankan sunnah Nabi. Nggak pernah ditinggalin. Puasa Senin Kamis. Baca Quran kayak makan lalapan. Subhanallah. Nah, kalau anak umur 5 tahun, Pak, udah mulai banyak bicara, banyak nanya. Betul nggak? Bapak, itu apa? Ini hari kita jawab, itu pohon pisang. Besok nanya lagi. Bapak, itu buah apa? Itu buah pisang. Besok lewat lagi itu pohon pisang. Itu apa Pak merah-merah? Oh, itu jantung pisang. Yang ditanya pohon pisang, tapi maknanya banyak. Betul nggak? Ada orang tua, bawel. Ada yang begitu? Nggak ada. Pasti dijawab. Dijawab sama orang tua. Kenapa? Karena keinginan tahu seorang anak itu, itulah cara momen paling tepat di dalam psikologi seorang yang namanya orang tua. Itu waktu tepat untuk mendidik anak-anak kita. Ayah, itu yang dipegang apa? Handphone. Itu apa? Ini alat komunikasi, nak. Komunikasinya gimana? Coba, Bapak, nih, telepon ke Bapak. Halo, Bapak, sehat? Dulu anak begitu nggak? Kalau sekarang dikasih handphone, pernah halo lagi? Pernah halo lagi? Game sudah, YouTube dibuka. Kalau dulu kita dikasih handphonean Pak, ya Allah seneng bukan main, kayak orang gila kita. Kemana-mana bawa aja. Tilulilit bunyinya kan kagak enak-enak banget itu bunyi. Semua lagunya lagu anak-anak. Dulu tanya, Aldi, pernah main Gamebot? Nggak tahu Gamebot mah.
Siapa yang pantaran saya di sini? Lahir 84 di sini ada nggak? Antum? Tua juga lu ya. Pernah nggak di sini main gimbot pakai tali? Kalau udah habis 50 perak ditarik. Pernah? Anak sekarang ada yang begitu. Dulu senang main gangsing. Ada gangsingnya. Sekarang ada kelihatan tukang gangsing. Berubah zaman ya. Berubah. Kalau dulu kita ngelihat batang tuh, batang yang namanya batang pohon pisang, itu bisa jadi kuda, bisa jadi dorongan. Benar nggak? Saya ngalamin begini ganteng juga ngalamin main begituan. Lah ngapa sih emang saya kan nggak fitnah. Orang mama saya bilang saya ganteng sih. Pak, emang saya jelek pak? Bapak mah Masya Allah, I love you pak. Saya seumur-umur pak, tanya laki-laki pasti jawabannya jelek pak. Bapak doang yang dari hati baik. Kalau nanya ibu mah jangan ditanya dah pak dah. Saya ganteng nggak bu? Tuh bu. Ibu-ibu mah udah di kantong saya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Tatkala anak sudah mulai banyak tanya, kasih pengisian dalam agama, itulah yang paling baik. Waktu Ramadan kemarin, puasa anak-anak tuh ada yang buka zuhur, betul? Ada yang buka asar, betul? Ada yang buka sampai maghrib, betul? Pagi saya punya anak pak, awal puasa tahun ini pak. Kemarin belum mulai puasa. Tahun ini baru mulai puasa. Dan itu saya paksa dari mulai subuh sampai maghrib. Gak bisa ngelihat kulkas terbuka pak. Itu saya kadang suka ngintipin. Pagi kalau udah kamarnya sama kamar saya tuh udah pisah. Bu, pak, saya cuma ngasih tahu. Pisahin anak dari umur 3 tahun sama kita pak. Jangan kasih tidur bareng-bareng sama orang tua. Ya, kenapa? Kadang ngos-ngosan orang tua tengah malam anak paham. Saya ngomong ngos-ngosan biar anak nggak paham. Paham ya? Ya, saya dari umur pagi 3 tahun tuh saya udah pisahin kamarnya biar saya sama istri. Kalau yang sekarang masih ada, siap-siap digangguin lo tiap malam. Emang begitu modelnya? Betul nggak? Emang. Tuh. Begitu dia keluar kamar, Pak, letak aja tengah hari bunyi kamarnya tuh. Letak. Saya ngintip itu lagi dipegang kulkas, Pak. Kulkas lagi dibuka, digoyang-goyang sama dia. Saya bilang, "Kenapa, Nak?" "Dingin." Itu botol, Pak, dipegang-pegangin aja, ditempel-tempelin di pipi. Subhanallah, ngenes iya, tapi ini syariat. Mau enak mau nggak enak kasih. Sholat subuh saya pernah adu balap pak sama pagi. Saya punya anak, saya pernah adu balap. Ayo, siapa yang duluan cepat sholatnya? Saya bilang gitu, ini awalnya. Oh, pasti pagi duluan, iya. Orang baru Allahu Akbar, dia udah sujud. Ada kelucuannya, ada namanya juga anak. Anak-anak, nah kalau aki-aki habis wudhu langsung sujud. Tuh dia. Jadi saat apa yang dipertanyakan oleh anak, jawab dengan logika syar'i. Logika syariat. Jika itu tidak dikeluarkan dengan syariat, maka siap-siap orang tua bakal terus ditanya, dan gak akan pernah ada habisnya. Kadang suka ibu, nih pak, bapak kan seringnya banyak di luar ya pak ya. Bapak kalau sholat maghrib di luar kan, ke masjid kan, sholat subuh. Tahu nggak pak, ibu tuh tukang nakutin anak pak. Tong, sini udah maghrib. Ntar lu diumpetin kalong wewe lu. Tuh, disuruh takut sama kalong wewe dibanding sama Allah. Ini jujur, sadar bener nggak bu? Jangan main loncat-loncatan di tempat tidur, ntar ada kepala lu keluar. Betul? Begitu nggak? Ini pembodohan untuk anak kita. Yang harus ini ajarin pertama kali. Begitu sudah 5:30, nak, temenin ibu. Nak, temenin bapak. Ngapain pak? Tutupin hordeng sama tutup jendela. Kenapa? Allah, tatkala datangnya maghrib, itu ada syaitan. Syaitan itu masuk lewat jendela.
Kenapa? Itu yang bikin kita tuh jadi malas. Harus apa? Makanya cukup azan yang ada di dalam rumah, syaitan nggak boleh masuk ke dalam rumah. Tuh, ajarinnya begitu. Ini maghrib-maghrib pintu masih ngablak aja. Makanya kalau anak-anak kalau udah maghrib itu pintu masih kebuka. Anak kalau sering nangis, tuh lagi digangguin tuh. Sama siapa? Sama orang tua sama bapaknya. Orang yang nutup jendela siapa? Bapak sama ibunya kan. Anak mana bisa bangun kalau orok. Tuh lihat, tuh hati-hati. Maghrib itu bahaya, hati-hati. Kenapa? Kalau manusia suka bilang, Bib, nih anak saya ketempelan. Bukan ketempelan. Bukan ketempelan, begitu bukan. Lagi digangguin. Lagi diledekin. Ya, itu jawaban yang paling baik gitu. Dan si Muhammad kecil ini 5 tahun udah banyak nanya, wahai ayah, kenapa harus ada salat sunnah? Karena itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah? Ditanya balik, kan bingung. Dibawa sama nih ayah sambil menangis, ayahnya yang ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke depan makbarahnya. Ini Rasulullah, iya. Sudah meninggal dunia, iya. Orangnya sudah meninggal. Kenapa kita harus mengikuti sunnah yang diajarkan? Apa jawaban orang tua tersebut? Sahabat Nabi mengatakan, wahai Muhammad, anakku, sesungguhnya apa yang dijalankan oleh Rasul, maka itu yang akan bisa menyelamatkan kita di dunia sampai ke akhirat. Itu jawaban syariat. Kenapa sih kita harus jalanin sunnah? Ya udah, itu kan yang diajarin. Bapak juga diajarin dulu sama kakek bapak, bukan begitu. Ajarin ini loh, orang yang menjalankan sunnah, ini pahalanya. Orang yang sholat 5 waktu, ini loh pahalanya. Kasih tahu akar ada keinginan. Sekarang saya mau tanya, bapak sama ibu ingat, pernah diceritakan tentang neraka sama orang tua kita? Pernah ingat? Sekarang, yang kebayang sama kita tuh neraka jahat. Betul? Kejam. Gak ada yang bakal mau berani masuk ke dalam neraka. Betul nggak? Itu didikan orang tua kita. Anak sekarang, istri sekarang, Pak. La ilaha illallah. Kalau dibilang, ya Allah. Nih malaikat Jibril, ibu. Bu, oi. Nih Pak, lihat baik-baik. Ini ibu masih sadar apa enggak? Bu, di neraka banyaknya perempuan apa laki-laki? Nah, tuh lo sadar tuh. Ketawa kan? Ketawa nggak? Diceritain neraka banyak perempuan. Itu ketawa Pak perempuan sekarang. Nabi saat lagi makan, malaikat Jibril turun menceritakan tentang hal hataka hadithul ghasyah. Berhenti makannya, nangis, pingsan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang neraka, siksaan neraka, pingsan. Bini sekarang ngakak Pak. Tuh lihat. Pak, saya mau tanya sama Bapak, di neraka paling banyak perempuan kan ya? Sorga banyaknya laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Jawab jujur aja Pak. Laki-laki paling banyak ada di sorganya Allah. Kenapa lu? Nggak senang? Bu, laki-laki itu tempatnya di sorga Bu. Kenapa? Karena diganyang sama istri. Bu, didik anak kita. Karena madrasah pertama keluar dari lisan seorang ibu. Ibu milikin surga di bawah telapak kaki, betul ya? Tapi kan ibu nggak bisa masuk surga lewat kaki ibu. Bisa ibu cium-cium kaki ibu sendiri. Terus ibu bisa masuk surga? Enggak. Surganya seorang istri ada sama suami. Ntar tuh kita bahasnya. Si Muhammad sudah mulai tanya, begitu umur 9 tahun, Muhammad sedang membantui daripada orang tuanya. Begitu sedang bantuin, Muhammad gak dengar, Bilal bin Rabah naik ke atas menara Masjid Nabawi saat itu. Mengatakan, hayya alal jihad, hayya alal jihad. Si Muhammad kecil bangkit dari tempatnya yang tadinya sedang bantuin orang tuanya. Bangkit dari tempat duduk. Dia ambil pedang, dia ambil panah, dia naik kuda, perisainya kegedean. Tahu kayak lonceng. Badannya kecil, perisainya gede. Helm udah sampai ke sini-sini. Di dalam riwayat tersebut sampai-sampai
Kalau dia turun dari kuda harus loncat. Turun dari kuda, loncat. Berarti ini anak belum gede-gede banget. Umur 9 tahun. Ada di barisan paling depan saat peperangan tersebut. Ditanya sama khalifah di saat itu. Kalau nggak salah dalam riwayat ini, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Khalifah saat itu tuh, Sayyidina khalifah di dalam peperangan ya, Abdurrahman bin Auf. Saat itu ditanya, wahai sahabatku, anak siapa ini? Anak siapa? Dijawab, anak saya. Bapaknya ngelihat, ini anak saya. Bawa pulang. Ini anak masih umur 9 tahun, belum pantas buat perang. Digendong sama bapaknya. Ayo nak kita pulang. Seorang Muhammad mengatakan, wahai ayahku, bukankah engkau mendidikku? Dari awal aku mengenal Allah dan Rasul. Engkau didikku di dalam sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu mengapa saat ini bukankah peperangan adanya sunnahnya Nabi? Maka izinkan aku untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tuh Muhammad kecil pengen banget perang. Balik lagi ke khalifah peperangan saat itu. Lalu dikatakan, wahai sahabatku, Muhammad mau perang, biarin. Karena dia pengen menghidupkan sunnah Nabi. Dikasih saat itu sama khalifah. Di dalam riwayat, Muhammad itu memenggal kepala orang-orang kafir saat itu sebanyak 70 orang. 9 tahun, penggal kepala orang, 70 orang. Dan di dalam riwayat, Muhammad mati dalam keadaan tragis. Orang tuanya ngeliatin sahabat-sahabatnya yang mati. Begitu dilihat sahabat menangis, 1, 2, 3 menangis. Begitu lihat terakhir Muhammad, di dalam riwayat lagi, Muhammad ini tuncepan anak panahnya lebih dari 100 anak panah yang tertuncap ke dadanya. Telinganya sudah hampir terlepas daripada kulitnya. Kepalanya sudah terpisah dari badannya. Sehingga tangannya tinggal kulitnya saja. Tangannya sudah nggak tahu kemana. Ini bapak ngelihat Muhammad begini. Tertawa terbahak-bahak. Kalau kita ngelihat anak model matinya begini. Kalau kita ketawa ngelihatnya anak. Berarti kita udah apa? Gangguan jiwa. Gila berarti. Gak ada. Ini anak kalau saya tanya lagi. Ini anak matinya tragis gak? Kejam gak? Kejam. Tapi seorang bapak terlihat dalam keadaan tertawa. Ditanya sama sahabat, wahai sahabatku, mengapa engkau tertawa? Sedangkan engkau melihat sahabat yang lain engkau menangis. Engkau melihat anakmu sendiri dalam keadaan tertawa. Wallahi, aku melihat Muhammad saat ini sedang diajak bermain oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Didik anak-anak kita untuk selalu dekat dengan apa yang dijalankan oleh Nabi. Kalau bukan dari sekarang, satu lagi. Khusus untuk DKM masjid. Kalau ada anak kecil main di dalam masjid, biarin. Di dalam musola dia lari-larian, biarin. Namanya juga anak-anak. Mungkin di rumahnya sempit. Ngelihat masjid gede. Dia senang. Dia lari-lari di dalam masjid. Kenapa? Karena inilah kesenangan. Karena anak kecil di otaknya cuma senang, 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 senang. Kalau bapak kawin, 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 kawin. Kalau ibu, duit, 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 duit. Kan begitu. Masing-masing. Jangan disentil. Jangan dipukul. Jangan diusir. Pindahin aja softnya, pindahin. Khusus anak-anak, bedain 2 soft atau 3 soft. Biarin tuh anak-anak. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak, akan menjadi musibah besar. Nanti masjid tidak akan lagi ada penghuninya. Nggak akan pernah ada yang gemar masuk ke dalam masjid. Habis gimana dong, Bib? Anak kecil kalau lagi sholat mah bercandanya, Bib. Wah, dorong-dorong. Kadang aki-aki juga ikut-ikutan. Namanya anak-anak. Ya? Kesenangan, main, main, dan main. Tapi tatkala aki-aki di soft pertama, Allahu Akbar, begitu lagi ruku, imam ditendang, kan PA namanya. Nah kalau imam, makmumnya anak-anak mah wajar aja sih. Ajak mereka untuk selalu taat ibadah kepada Allah. Ini yang kita udah nggak ada. Yang ketiga nih Pak, Bu, tolong. Kalau anak ingin sesuatu, jangan langsung diberikan.
Jangan pernah langsung diberikan. Pak minta permen, Pak minta mobil-mobilan, Ibu mau beli sepeda. Jangan langsung dibelikan. Ambil wudhunya dulu. Gelarin sejadahnya. Sujud sama Allah. Mintanya jangan sama Bapak. Emang Bapak punya duit. Mintanya sama Allah. Itu cara pengajaran. Pak, Bu, maaf saya dididik sama mama saya, Bu. Saya kelas 4 SD. 4 SD itu, Aldi kelas berapa, nak? TKA. A apa B? TKB. Umurnya berapa? 6 tahun berarti? 6 tahun. Umur 6 tahun. Sepantar anak saya berarti. 6 tahun. 6 tahun 3 bulan. Lah 3 bulan doang aja. Gak bisa dikorting apa? 1,5 aja, 1,5. Umur 6 tahun. Saya saat itu umur, kalau kelas 4 SD ya perkiraan 14 atau 13 tahun. Mungkin ya. Enggak dong ya. 10 tahun ya. Saya yang namanya anak-anak kan kalau sore tempat main. Betul nggak? Main bola. Itu 5:30. Kalau mama pulang kerja, saya belum dilihat rapi. Pakai koko, pakai kain sarung, pakai peci. Siap-siap ke masjid. Bapak tahu, saya digebuginnya Pak. Kayak ibu tiri Pak. Betul-betul digebugin. Sampai biru sini ini. Saya bilang kadang, mah nggak capek apa mah? Gebugin Rifki mulu. Ntar udah gede baru berasa. Subhanallah Pak. Sampai sekarang. Iya betul ada terasa. Jika yang namanya orang tua sudah membiarkan anak lalai kepada agama, siap-siap akan menjadi kehancuran buat orang tuanya. Kuota dibeliin, ini dibeliin. Saya kalau lagi ceritain pagi, Bu, Pak, saya kadang suka ketawa sendiri, Pak, sama itu anak saya. Tingkahnya mah macem-macem, Pak. Makanya jadi artis, alhamdulillah. Udah lihat iklannya belum? Softener Soklin sama Titi Kamal, udah lihat belum? Gak punya TV kali lu ah. Detol, iklan Detol udah belum yang main perosotan? Atau anak gua. Film-film tersanjung, The Series, yang main Jessica Mila, sama Rezky Aditya, sama Ryan, yang jadi Ezra, anak gua. Itu Pak, Bu, itu anak kalau minta sesuatu, saya pernah ngetes. Walid, pagi pengen beli piano Walid, boleh? Saya ke dalam kamar, pikirnya dia saya main keluarin duit, saya ambil sejadah. Piano Walid, bukan sejadah. Ini dari sejadah bisa jadi piano. Masa Walid? Saya nggak ajarin. Dia putar-putar tuh sejadah. Gimana caranya bisa jadi piano? Yang namanya anak-anak kan disangka aja dimainin. Nggak gitu caranya. Tuh, pagi ke situ dulu tuh. Ngapain Walid? Ambil wudhu dulu. Nah, tuh kita ajarin tuh wudhunya tuh. Tangan dulu. Diajarin sampai akhir. Terus Walid, pianonya di mana? Nah, tuh balik lagi tuh ke sejadah. Gelar sejadahnya. Madhab kiblat. Salat. Minta sama Allah. Ya Allah. Salatnya belum selesai. Di tengah-tengah udah berhenti. Ya Allah. Pagi pengen piano. Yang namanya anak-anak ya pantas aja kan ya. Lucu aja sudah. Kadang kalau udah. Saya pesenin tuh lewat marketplace. Ya kita pesenin online. Datang seminggu seandainya. Walid. Allah nggak denger dong doa pagi sampai gini hari. Kok pianonya nggak datang-datang Walid? Aing teboga duit. Datang 1 minggu, begitu dia datang, ini anak kan sekolah, saya suruh lagi. Ya tuh, ambil lagi wudhunya yang kayak kemarin Walid ajar itu sholat. Tapi madhabnya ke saya, Bu, Pak. Kiblat kan ke barat ya. Ini ke timur, Pak, madhabnya. Dia doa, ya Allah, piano pagi mana? Sebelumnya saya bilang sama istri, nih piano saat dia sholat taruh di belakangnya. Begitu dia salam, begitu dia ngeliat. Berarti dia punya prasangka baik nantinya sama Allah. Ditaruh tuh piano di belakang. Begitu dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, piano pagi kok nggak datang-datang? Siapa bilang orang tadi diketok kok paginya aja belum pulang. Mana Walid? Tuh di belakang pagi tuh nengok. Begitu dia tengok, dia lihat piano. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Sama orang tuanya lupa. Demi Allah, yang penting taruh dulu Allah di dalam hatinya. Selesai, orang tua bakal selamat nanti di akhirat.
Kalau ini, coba sekarang Bu, saya mau tanya, Ibu punya anak. Anak itu kalau dikasih makan dijejelin apa? Telur, nasi, YouTube. Betul kan? YouTube kan? Bapak mana tahu? Bapak tahu? Bapak tahu? Cicing baik. Jangan diem Pak, ambil handphonenya. Ngamuk bib anaknya, bodoh amat. Jangan. Saat makanan itu habis, YouTube-nya nggak bakal berhenti. Bakal terus dia tonton YouTube-nya. Sampai makanan, jangankan makanan yang anak-anak. Bu, boleh dicoba ntar malam. Kalau ini anak sambil nonton YouTube, ibu suapin. Tuh nasi habis, ibu kasih selop. Taruh depan mulutnya, insya Allah pasti digigit. Nggak bakal lihat, mau selop, mau apa. Nggak ada depan mulut, gigit aja. Matanya fokus ke YouTube. Makanya anak sekarang sama orang tua tuh nggak bakal pernah mau diajarin. Diajak ngomong mah nggak pernah dengar. Pak, Bu, ada amanah dari Nabi. Bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Sambil ditiup ke embun-embunannya. Ditiupin. Terus pegang dadanya dengan membaca alam nashrah laka sadrak wa wada'na ila akhir. Dibaca satu surat itu untuk apa, Bib? Kalau dibacakan yang inna anzalna di kepala, apa kata Nabi? Insyaallah anak ini jauh dari kata pezina. Kalau dibacakan di hatinya alam nashrah, insyaallah anak ini mudah banget mendengar nasihat orang tua. Ya Bu ya. Ya Pak ya. Bib, anak saya udah gede. Ya udah lagi tidur, nggak apa-apa. Ntar kalau dia bangun, ya Allah, anak sendiri masa iya takut orang dibaca nama orang tua. Anak sekarang mana ada kalau cium tangan, pegang kepala, Bu, pegang kepala, Pak, doain. Ada yang begitu sekarang. Ziarah aja lari sampai kemana-mana. Orang tua di depan rumah kagak pernah ditengok, salam aja kagak. Bu, Pak, kita ini dapetin anak ke kita, bagaimana kita terhadap orang tua kita. Kalau kita terhadap orang tua baik, insya Allah anak-anak kita akan baik buat kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jangan main-main. Ini masalah anak, anak ini aset. Anak ini kuncinya kita, sukses dunia atau enggak. Coba contoh. Manusia ini kan paling pintar kalau ngebanding-bandingin, betul enggak? Betul enggak? Ada anak cerdas, pintar, rajin, sholat. Yang ditanya apa? Tong, namina saha. Yang ditanya namanya. Sekolahnya di mana? Ini kalau anak pintar, cerdas, wow, bager. Luar biasa. Yang ditanya nama, sekolah. Ini yang ditanya. Kalau ini anak badung, bandel, anak saha eta. Beda nggak pertanyaannya? Beda. Anak siapa ini? Orang tuanya dicari. Ini anak badung, bukan main. Kita yang kena. Anak itu fitnah dunia, anak bisa jadi fitnah akhirat. Saat ini kita enak di dalam ibadah. Bapak enak ibadah, ibu enak ibadah. Tapi anak jauh dari Allah, siap-siap. Salat sama apapun yang ibu bapak jalankan, nol di mata Allah. Anak yang akan menggeret orang tua masuk ke dalam neraka jahanam. Jangan dikira kita mah aman. Dipikir, amaliyahnya kita nih udah bagus. Ibadah kita udah bagus. Salah. Justru dari anak inilah yang dapat kita minta kepada Allah. Agar anak ini bisa dimasukkan ke dalam surga. Sehingga kita orang tua dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Harapan namanya orang tua. Gak pernah minta kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya begitu dewasa. Balikin semua apa yang telah saya investasikan. Ada orang tua yang begitu. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya bayar kontrakan selama 9 bulan di perut saya. Ada yang begitu. Tapi apa yang diminta? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Cuman minta sama Allah punya nih yang namanya qurratul a'yun. Penyejuk mata, penenang mata, ngelihat anak lagi sholat, orang tua pasti tenang. Saat ngelihat anak lagi sujud sama Allah, ada iba di dalam hati meneteskan air mata di hadapan Allah. Ternyata apa yang dijalankan oleh orang tua diikuti sama anaknya.
Coba kalau ngelihat bapak punya anak pulang mabuk, minumnya 2 huruf AO. Ayo, gimana? Hancur perasaan orang tua, betul nggak? Bukan ini, ya Allah, yang saya inginkan. Itu untuk apa? Ujian di dalam diri kita. Jangan salahin anak, semaksimal mungkin anak yang salah. Enggak. Yang Nabi SAW mengatakan, lihat sama siapa dia bergaulnya. Lihat sama siapa dia mainnya. Lihat sama siapa lawan bicaranya. Maka anak jika sudah berubah, berarti dari lawan bicaranya yang bisa membuat dia menjadi berubah. Jadi anak yang soleh, menjadi anak yang tidak taat lagi kepada Allah. Tuh, hati-hati. Ya, bukan berarti, Bib, saya punya anak, anak saya tiap hari mah di kamar baik, Bib, nggak pernah keluar. Ya, salah. Handphone ada di tangannya. Kalau handphone ada di tangannya, berarti dia berimajinasi. Handphone itu bisa menjelajah dunia, Pak. Kemana ujung dunia bisa didatengin lewat handphone? Makanya periksa handphone anak bapak. Periksa. Ibu, periksa handphone anak. Sebulan sekali, seminggu sekali periksa. Tapi jangan dikasih tahu. Besok ibu mau periksa nih hari pasti dia bakal dihapus. Sidak aja sidak. Bib, papi pakai password, suruh dia buka. Bib, tapi pakai fingerprint, suruh jarinya. Bib, tapi nggak mau juga. Ambil handphonenya, sita. Takut banget. Bib, galak, Bib. Saya bisa diamuk-amuk. Tuker tambah aja anaknya. Handphone aja bisa ditukar tambah. Bu, Pak, maaf. Saya bukan merusak urusan orang tua sama anak. Saya demi Allah, saya juga orang tua buat Fagi. Tapi saya ingin ya Allah, Fagi ini bisa membawa saya masuk ke dalam surganya Allah. Ini yang saya inginkan. Masa kita nggak mau, Pak, kumpul sama-sama di surga, mau nggak? Saya punya niat selalu kalau jalan, untuk jalan ceramah, saya minta sama Allah seberapapun banyak orang di hari ini yang hadir. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia, kumpulkan kami di dalam surgamu ya Allah. Ini harapan saya, ini yang keinginan setiap hamba. Inilah yang diinginkan untuk kumpul sama-sama di dalam surga Firdausul A'la yang tertinggi di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Jangan takut Pak sama anak. Jangan takut Bu sama anak. Banyak anak-anak yang saat ini kurang ajarnya luar biasa sama orang tua. Kalau ngomong Masya Allah, kebun binatang keluar. Betul nggak? Kadang ngomong saking nggak sopan, ngomong sia ke orang tua. Betul nggak? Tuh lihat, ulah siapa? Bukan salah bapak penuh, bukan salah ibu penuh. Lihat siapa dia bertemannya. Kalau saya ngeliat tuh, saya punya aplikasi TikTok Pak, Bu. Ya Allah, isinya perempuan semua. Joget sono, joget sini. Habib gak lihat. Ya gimana gak dilihat? Orang begitu dibuka dia. Mau dilewatin saya. Nggak dilewatin dosa. Jangan. Neng. Jomblo sejati. Yang masih pada muda, yang belum pada nikah. Tahu nggak, perempuan itu punya harga diri, Neng. Perempuan itu terhormat. Derajatnya ditinggikan oleh Allah. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu itu perempuan apa laki? Perempuan. Wanita sudah semaksimal mungkin 26.000 satu paket Kentucky Fried Chicken. Mahal nggak? Mahal, orang ada harganya. Ini paha perempuan Pak, ya Allah, bececeran Pak di taman kota. Kok Bapak nanya di sebelah mana? Bu, temenin besok kalau jalan. Bener. Habib ngeliat, ya gimana nggak dilihat, orang itu adanya di depan mobil Pak. Mau ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ya udah dipantengin. Lah orang lampu nyorotnya ke sono. Di klakson nggak mau minggir, ditabrak, kesian. Yang mau nggak mau sampai dia lewat saya liatin. Tuh Pak, tuh. Hati-hati ya. Ya Bu, jaga anaknya ya. Satu lagi Bu, ini maaf, saya banyak ke ibu-ibu Pak, maaf. Bapak mau kesel sama saya, bodo amat dah Pak dah. Bapak pengen nggak sama-sama sama ibu di akhirat? Pengen nggak? Enggak, dia ngomong, enggak Pak, di dunia dinyusahin. Gimana di akhirat? Bu, Ibu, sayang.
Jantung hati. Kalian ini kan calon bidadari-bidadari sorga. Tapi bohong. Mau jadi bidadari surga? Mau? Besok, ntar kalau nyapu, nih kerudungnya jangan dilepas, PA. Lu sekarang pada pakai kerudung cakep-cakep banget. Ntar begitu nyapu, la ilaha illallah, daster tangan segini yang nggak ada tangannya. Ya Allah, ini sampai naik sampai ke sini. Rambut aut-autan. Laki-laki lewat. Oh iya, mampir ya. Elah pakai suruh mampir. Jangan dong. Bu, 4 laki-laki yang dapat dimasukkan oleh seorang wanita jika satu helai rambutnya terlihat oleh bukan mahramnya. 4 laki-laki, ibu bisa masukin mereka ke dalam neraka jahanam. Yang pertama bapaknya. Bapak saya udah meninggal, itu ntar di akhirat ibu yang masukin dia. Yang kedua siapa? Pamannya. Yang ketiga siapa? Suaminya. Keempat siapa? Anak laki-lakinya. Bu, kerudungnya dipakai. Kalau lagi mau nyapu, pakai tuh tangan panjang, daster panjang, pakai kerudung. Orang lewat, dia nggak gerah neng, bodoh teing. Kumaha aing bae. Bisa kan jawabannya begitu? Jangan dengerin orang ngomong. Neng tumben neng, itu nggak gerah neng. Enggak bu, mau coba dibiasain. Itu kan ilmu isinya. Pak, besok bilangin dong pak. Saya lagi bingung, saya kalau lewat Pamulihan pak, perempuannya macam-macam pak. Saya jujur, saya kalau mau ke Ciawi, saya lewat sini. Kadang suka kelewatan, keluar dari Pamulihan. Rambut pakai jilbab, iya bagus. Tangan pendek, celana 7/8, kan geblek. Ini siapa yang ngajarin begitu pakaiannya? Mana bawa motor sendiri sambil ngetril-ngetril. Keren juga tuh perempuan. Jangan ya. Jangan. Nggak boleh. Bu. Neng. Nyapu juga diselesain. Jangan disisain. Geblek. Sapu udah bener. Taruh di ujung samping pintu. Mau ngapain disimpan sampah? Buang. Badan plastik ke. Mau pakai mulut ke. Itu nggak boleh begitu. Kenapa? Ini yang bikin rezeki kita susah datangnya. Sampah ada di dalam rumah, kelihatan mata, rumah nggak ada bersih-bersihnya. Kandang setan. Nggak boleh. Bib, terus gimana Bib? Sampah yang di dalam dapur. Begitu sore nih ibu pulang, ambil tuh sampah, buang, taruh di luar. Jangan ada di dalam rumah, taruh di luar. Nih ada yang nanya, saya di TikTok, Bib, kalau warung makan gimana? Warteg, itu warteg, PA. Saya lagi ngomongin rumah. Rumah jangan ada sampah di dalamnya. Kalau juga nggak bisa taruh di luar, ketutup tuh sampah nggak kelihatan. Ini Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, banyak yang kita nggak ketahui, rezeki itu datang ke kita susah karena apa? Bukan doa kita nggak dikabulin, tapi kita masih nyimpen kotoran di dalam rumah kita. Tuh hati-hati. Baju ngegantung di tempat di kamar nggak boleh. Jangan ya Bu ya Pak. Ambil, usahain jangan ada gantungan lah di dalam kamar. Kalau mau gantung, taruh di dalam lemari. Jangan taruh geletak-geletak aja di kamar. Kenapa? Itu tempat ngumpetnya jin. Makanya bapak kalau kadang diajak ngomong sama istri, istri suka, apa pak? Kenapa? Bukan melotot-melotot, itu udah kesurupan. Baju yang udah digantung dipakai, ya udah dikemasukan jin. Ya pak ya, jangan, itu nggak boleh. Syariat kita udah ngajarin kita tuh banyak. Yang penting kita mau ngejalaninnya. Ya, pakai sendal kaki kanan. Buka sendal kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki. Jangan pernah dua-duanya. Kamar mandi licin ngegeledak paeh. Paham ya? Saya udah banyak nasihat di Pamulihan mah. Tapi mudah-mudahan mah udah dipakai ya. Insya mungkin ibu bapak ngelihat saya begini-begini aja Habib modelnya dah. Tapi alhamdulillah dan mudah-mudahan ilmunya kepake ya. Insya. Pak, Bu, jujur saya lemes. Saya belum makan. Ada makanan nggak Pak? Kalau bisa dibungkus ya Pak. Buat saya, buat istri, buat anak. Sama supir Pak sekalian. Kesian Pak, dikit lagi kena tipes.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di hari ini hari yang berkah buat kita semua. Ananda Aldi dijadikan anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan bisa membawa kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua. Dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.